Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai alat bantu navigasi pelayaran Fishfinder. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Triharlina dengan NPM akhir 027. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya dari kelompok 3, ada Firda Zakiatunisa, NPM akhir 008, Ayu Dwi Lestari, NPM akhir 018, dan juga Hasan Basri, NPM akhir 025. Fluktuasi hasil tangkapan ikan umumnya disebabkan oleh faktor cuaca, musim, dan lokasi penangkapan yang tidak tepat. Lokasi penangkapan ikan cenderung tidak tepat karena hanya mengandalkan tanda-tanda alam, perasaan atau insting, dan faktor keberuntungan. Hasil tangkapan menjadi tidak maksimal sehingga pendapatan nelayan menjadi berkurang. Selain itu, ketidakpastian lokasi penangkapan membuat nelayan sering berputar-putar tanpa arah sehingga menimbulkan pemborosan bahan bakar, waktu, dan juga tenaga. Perilaku ini membuat proses penangkapan menjadi tidak efektif dan efisien. Akhirnya, muncullah alat Fishfinder yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Jadi, apa itu Fishfinder? Bagaimana prinsip penggunaannya? Dan seberapa besar manfaatnya bagi perikanan? Mari simak video berikut ini. Apa aja sih pokok pembahasan yang akan kita bawakan pada presentasi kali ini, yaitu apa sih pengertian dari Fishfinder itu, bagaimana fungsi dari Fishfinder itu, dan bagian-bagian apa saja sih yang ada pada Fishfinder, serta bagaimana prinsip kerja pada Fishfinder. Penggunaan teknologi akustik pada penangkapan ikan merupakan salah satu metode yang sangat efektif untuk mendeteksi keberadaan ikan secara cepat dan akurat. Penggunaan teknologi akustik bawah air atau underwater acoustic, khususnya Fishfinder, belum banyak diterapkan terutama oleh nelayan dalam membantu mendeteksi keberadaan ikan. Hal ini disebabkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat membeli seperangkat teknologi akustik, sehingga nelayan kecil tidak mampu untuk membeli teknologi akustik ini. Selain itu, minimnya pengetahuan nelayan tentang pengoperasian teknologi ini juga masih terbatas. Penggunaan teknologi oleh nelayan Indonesia secara individual kebanyakan masih secara tradisional. Cara penangkapan di Indonesia seharusnya lebih efisien dengan menggunakan teknologi sekarang, seperti Fishfinder, GPS, dan komunikasi ke darat dengan radio maupun satelit. Jadi, Fishfinder merupakan perangkat elektronik yang bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik atau gelombang suara yang bergetar pada frekuensi sangat tinggi dan menangkap kembali gelombang pantulnya. Fishfinder juga merupakan sejenis alat pencarian sonar yang digunakan untuk memindai ada atau tidaknya ikan di sekitar kapal tersebut, sehingga nelayan dapat menentukan apakah jalannya akan diturunkan atau tidak. Cara ini dinilai lebih efektif dari hanya menurunkan jala tanpa mengetahui ada atau tidaknya ikan di sekitar kapal tersebut. Menurut hasil penelitian, menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan dengan aplikasi Fishfinder jauh lebih besar dan lebih hemat bahan bakar. Fishfinder sendiri merupakan alat untuk membantu menentukan posisi gerombolan ikan, kedalaman perairan, suhu, serta material dasar perairan. Alat ini diharapkan mampu memudahkan pekerjaan nelayan yang hanya mengandalkan keberuntungan dalam mencari ikan, serta dapat menentukan lokasi penangkapan berdasarkan material dasar perairan dan menghindari daerah-daerah yang memiliki substrat karang. Fungsi Fishfinder. Fishfinder memiliki fungsi yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah Fishfinder berfungsi dalam mendeteksi objek bawah laut dengan memanfaatkan gelombang suara. Kedua, Fishfinder berfungsi dalam memberikan informasi secara detail mengenai kelimpahan, sebaran, dan posisi ikan, serta memberikan data real-time sebaran perikanan. Dengan diketahuinya informasi tersebut, maka Fishfinder juga berfungsi untuk mengetahui di mana lokasi ikan berkerumun, kedalaman laut, dan juga topografi lautan.
Dengan mengetahui topografi lautan, secara tidak langsung, Fish Finder berfungsi sebagai alarm atau peringatan agar nelayan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam meletakkan alat tangkap sehingga dapat mengurangi kerusakan alat tangkap yang disebabkan oleh gesekan dengan benda asing seperti batu karang yang ada di dasar perairan. Selanjutnya, Fish Finder berfungsi dalam memberikan kemudahan bagi nelayan dalam menemukan fishing ground atau daerah penangkapan ikan. Dikarenakan kemudahan nelayan dalam menemukan ikan, maka Fish Finder berfungsi dalam upaya penghemat bahan bakar sehingga dapat memangkas biaya operasional setiap berlayar. Selain itu, Fish Finder juga berfungsi dalam upaya penghematan waktu dalam penangkapan, sehingga penangkapan ikan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan kemudahan itu pula, maka jumlah tangkapan menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Fish Finder memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas hasil penangkapan. Selaras dengan produktivitas yang meningkat, maka pendapatan nelayan juga turut meningkat. Hal ini akan berbanding lurus dengan peningkatan taraf kesejahteraan nelayan, yaitu ekonomi nelayan, serta pendapatan negara dari sektor perikanan tangkap. Bagian di Fish Finder terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada transmitter. Nah, transmitter ini adalah komponen pembangkit pulsa listrik pada frekuensi tertentu. Pulsa gerbang dibuat dalam komponen pembentuk pulsa di mana panjang dan lama pulsa ditentukan. Dan yang kedua itu ada transducer. Transducer ini adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara yang kemudian suara tersebut dipancarkan ke dalam laut. Juga sebaliknya, merubah energi suara menjadi energi listrik pada saat pantulan berupa gema diterima. Yang ketiga ada receiver. Receiver adalah alat untuk menguatkan sinyal listrik yang masih lemah dari transducer saat gema terjadi sebelum dialirkan ke dalam recorder. Yang keempat, yang terakhir itu ada display monitor. Display monitor ini adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menampilkan data grafis yang didapat pada layar Fish Finder agar pengguna dapat melihat data-data apa saja yang didapatnya. Prinsip kerja alat Fish Finder ini memancarkan gelombang suara dengan frekuensi antara 15 sampai 450 kHz yang dalam prosesnya impuls listrik dari transmitter diubah menjadi gelombang suara oleh transducer yang kemudian dipancarkan ke bawah laut. Ketika gelombang suara ini menghantam suatu benda seperti ikan, gelombang suara tersebut akan dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver, lalu ditampilkan oleh displayer dalam bentuk visualisasi seperti ukuran, komposisi, dan simbol ikan yang memberikan informasi tentang kedalaman dan keberadaan ikan tersebut. Setelah sinyal diproses, informasi bawah laut akan ditampilkan pada layar chart, yaitu tampilan sonar. Ini merupakan salah satu contoh hasil gema dari bawah kapal. Layar ini menampilkan data sonar asli benda-benda di dalam laut yang bisa saja itu adalah ikan. Warna yang berbeda ini mewakili intensitas gema yang berbeda pula. Mendekati warna merah menandakan gema lebih kuat yang menunjukkan bahwa objek tersebut lebih padat dan kecil kemungkinannya untuk ditembus. Sebaliknya, mendekati warna biru berarti gema lebih lemah yang menunjukkan bahwa objek tersebut kurang solid dan lebih mudah untuk ditembus. Setelah waktu yang diperlukan pada gelombang suara untuk melakukan perjalanan dari emisi ke penerimaan dan kecepatan gelombang suara dalam air diketahui, kedalaman objek bawah air dapat dihitung. Berikut ini merupakan tabel komparasi jurnal penggunaan Fish Finder dalam pelayaran perikanan di dua wilayah berbeda. Untuk jurnal 1 berada di wilayah Kabupaten Jember, dan untuk jurnal 2 berada di wilayah Kabupaten Morotai. Kedua jurnal ini sama-sama terbit pada tahun 2021. Pada kedua jurnal ini memiliki perbedaan pada latar belakang, tujuan, dan metode yang digunakan untuk pengumpulan data.
pada jurnal 1 memiliki latar belakang tentang masalah kemiskinan yang ada pada nelayan, dan jurnal 2 memiliki latar belakang tentang penggunaan teknologi akustik bawah air atau underwater acoustic, dengan tujuan pada jurnal 1 untuk membantu meningkatkan hasil tangkapan, dan tujuan untuk jurnal 2 adalah menganalisis pola distribusi vertikal ikan. Dan metode yang digunakan pada jurnal 1 adalah survei langsung terkait penghasilan rata-rata nelayan, dan metode yang digunakan pada jurnal 2 adalah dilakukan secara observasi secara langsung terhadap objek penelitian dengan metode experimental fishing. Dan didapatkan hasil dari jurnal 1 maupun jurnal 2 adalah tentang penggunaan fish finder yang digunakan oleh nelayan sangat membantu dalam menentukan lokasi bergerombolnya ikan serta kedalaman perairan, sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Dari parameter komparasi yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan pada jurnal 1 bahwa hasil tangkapan nelayan menggunakan fish finder selama 3 bulan mengalami peningkatan dibandingkan hasil tangkapan periode sebelumnya. Pada jurnal 2 disimpulkan bahwa pola distribusi vertikal ikan dengan menggunakan teknologi fish finder pada alat tangkap bagan terlihat bervariasi sesuai fase umur bulan, waktu pengamatan, parameter lingkungan, dan kedalaman perairan. Sekian dari kami kelompok 3. Kesalahan dalam penulisan, perkataan, dan penyebutan atau ketidaksempurnaan dalam menyampaikan materi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.